Siang menjelang sore, Bu Lin. Selamat siang Bu Juli. Gimana kabarnya? Lama nggak ngobrol. Alhamdulillah baik Bu Juli. Bagaimana kabar Bu Juli? Ya, seperti biasa, padat pekerjaan. Tumben kok tiba-tiba calling pengen ngobrol berdua. Iya ini saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit Bu. Saya lagi ada masalah ini Bu Jul. Wah, tersanjung saya. Apa sih? Tapi hari ini saya punya waktu dikit loh. Kalau weekend kita kopdar di mana gitu, is oke. Nggak apa-apa Bu. Yang penting pokoknya nang plong gitu loh Bu. Ya terima kasih loh banyak loh Bu Juli sudah meluangkan waktu untuk saya. Ah, santai aja. Lagian saat ini tidak ada kerjaan. Oh baik Bu. Gini loh Bu. Saat pembelajaran, saya itu menemukan beberapa siswa saya yang kalau apa ya Bu ya, kalau diajak ngomong itu diam saja. Kalau jadi dia tuh kalau tugas ya dikerjakan, tapi kadang juga terlambat ya pokoknya asal gitu aja mengerjakan. Waktu saya dekati, saya tanya, mereka juga nggak ada jawaban yang bisa menyelesaikan gitu loh Bu. Itu gimana ya Bu? Saya jadi nggak paham ini Bu. Oke, kalau boleh saya simpulkan, berarti ini masalah penanganan siswa yang pasif dalam kegiatan belajar mengajar ya, begitu? Iya benar Bu. Anak tersebut itu membuat saya jadi bingung. Karena mau bersikap bagaimana ya? Saya untuk apa namanya untuk mengajak mereka ngomong itu juga nggak mendapatkan solusi yang terbaik. Ini mau diapakan proses pembelajarannya ini itu yang membuat saya kan nggak mungkin ya Bu ya dalam satu kelas tuh hanya beberapa anak saja yang aktif kayak gitu kan juga nggak mungkin. Ya memang tidak dominan sih, tapi itu kan juga mengganggu pembelajaran. Seperti itu Bu. Oke. Sebelumnya minta maaf. Dari aktivitas ngobrol kita kali ini, kira-kira Bu Rin tuh ingin apa? Oh gitu ya Bu ya. Saya ingin menyelesaikan masalah saya Bu. Saya ingin agar siswa yang bermasalah di KBM saya itu yang tadi pasif itu, saya bisa tahu lah bagaimana saya bisa membuat mereka itu menjadi lebih aktif gitu loh Bu. Setidaknya tidak mengganggu kelas saya lah Bu. Karena kan itu hal itu juga mengganggu yang lain nanti jadinya. Oke, sebenarnya eh, masalah seperti itu mungkin juga dialami banyak guru yang lain ya. Baiklah, kita diskusi. Untuk membuat siswa aktif dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar, sebagai guru, apa yang biasa dan sudah Bulin lakukan? Selama ini ya biasanya saya itu untuk mengaktifkan anak itu kan saya buat kelompok Bu. Dan begitu secara otomatis kan mereka juga akan ikut aktif gitu ya. Saya juga kadang-kadang sesi diskusi atau membuat media yang itu membuat mereka berinteraksi ya, berinteraksi dari media pembelajaran yang interaktif, terkadang juga diskusi yang interaktif, itu membuat semua anak akan menjadi aktif. Tetapi beberapa siswa ini masih belum. Sebenarnya sudah sangat bagus loh. Menurut Bulin, siswa yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar itu kayak apa sih? Menurut saya ya Bu ya, siswa itu mampu mengikuti pelajaran dengan sangat baik, juga mampu mengerjakan tugas atau proyek yang kita berikan dengan sangat baik juga. Nah, istilahnya nggak ada kendala lah Bu, seperti itu Bu. Oke, jadi siswa yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar menurut Bulin
itu yang mampu menjalankan semua proses yang seharusnya berjalan dalam kegiatan belajar mengajar ya. Iya, benar sekali Bu itu. Baiklah, umpamanya ini jika dinilai Ya. kegiatan belajar mengajar yang telah Bulin selama ini lakukan, andaikan kita beri nilai dengan rentang 1 sampai 10, dilihat dari tingkat partisipasi aktif siswa secara keseluruhan, kira-kira sudah bernilai berapa? Mungkin dinilai 5 deh Bu. Karena saat KBM mereka mendengarkan, tapi saat ada tugas itu kok saat ada diskusi, saat ada apa ya pengumpulan tugas itu tidak dikerjakan dengan baik gitu dan kadang-kadang pengerjaannya waktu yang saya berikan tuh molor dia mengumpulkannya kayak gitu. Oh, ya, 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 ya. Untuk siswa mau dan mampu mengerjakan tugas, memang hal tersebut menunjukkan siswa secara aktif dalam menginterpretasi apa yang dia pelajari memang. Bulin sendiri ingin angka berapa untuk kondisi kegiatan belajar mengajar yang aktif sesuai harapan atau idealitas KBM? Ya setidaknya di angka 8 deh Bu dari yang tadi saya nilai di level 5 ya, setidaknya naiklah jadi angka di level 8 gitu mau saya, Bu. Hmm. Untuk angka 8 tersebut, Bulin, Ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mencapainya? hmm, mungkin saya bisa memberikan waktu lebih sepertinya, Bu, untuk mereka benar-benar memahami, mengeksplorasi lebih banyak tentang materi yang sudah dipelajari. Bisa juga dalam bentuk kelompok ya mungkin ya, dengan mereka berdiskusi saling apa ya, sharing kayak gitu mungkin bisa juga. Memang kan pelajaran saya itu kan pelajaran produktif ya, Bu, jadi ada namanya produktif, ada produk yang mereka bisa buat ya, mereka bisa ciptakan dan itu kayaknya memang butuh waktu deh, Bu. Hmm, oke. Eh, pada dasarnya, kalau saya boleh menggarisbawahi, pemberian waktu yang lebih pada siswa untuk hal itu bisa dilakukan dalam bentuk stimulus apa saja sebagai bahan eksplorasi siswa. Hmm, mungkin dengan memberikan kayak referensi ya Bu, ya rekomendasi beberapa referensi seperti kayak kemarin itu saya sempat mungkin ya Bu ya ini, kayaknya bisa deh ini menurut saya. Kemarin kayak desain. Desain itu kan mereka itu akan bisa mengeksplor dirinya, istilahnya kayak kita sistemnya ATM ya Bu, amati, tiru, modifikasi. Mungkin kayaknya itu bisa deh saya berikan kepada siswa saya ini. Selain mungkin itu juga dialog ya, dialog saya dengan anak-anak atau dialog yang itu bisa saya gali untuk apa ya kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi sepertinya Bu. Oke, baik. Dari berbagai kemungkinan tersebut, Bulin, Hmm. apa ada yang bisa dilakukan yang berasal dari para siswa sendiri? Kayaknya oh iya Bu, bisa Bu, dengan mungkin itu Bu, apa tutor sebaya itu loh. Nah, kan jadi kita di pembelajaran itu kan ada anak yang memang secara akademisnya itu lebih dan ada yang kurang. Mungkin itu bisa kayaknya Bu untuk mereka saya saya jadikan sebagai tutor sebaya, jadi untuk bisa belajar kelompok lah Bu sepertinya. Wah, jika seperti itu bisa dilakukan, berarti untuk masalah tersebut solusinya bisa dilakukan dengan dua arah ya. Kapan kira-kira bisa direalisasikan? Sepertinya kalau dalam minggu ini bisa deh Bu untuk hal itu karena kan
saya tinggal memberikan instruksi kepada anak-anak, saya mengatur pembelajarannya, begitu saja ya Bu ya. Istilahnya nggak butuh yang apa ya, yang pendukung-pendukung yang lain. Menurut saya seperti itu sih Bu. Dalam minggu ini ya? Iya, insya Baiklah, Allah bisa. ya ya. Baiklah, udah jam ngajar saya nih. Oh Kita gitu ya sudah Bu. obrolan ya. Walah, iya Bu. Sebentar, Bu. Apa Hmm. yang Bu Lin dapat dari obrolan kali ini? Ternyata ya Bu ya, kalau dari obrolan kali ini saya itu bisa ada beberapa hal yang tidak pernah saya pikirkan ya, tidak pernah terpikir di benak saya menjadi suatu solusi dari permasalahan saya. Walah, terima kasih banyak ya Bu. Jadi istilahnya kalau kita melihat diri kita itu kan nggak bisa ya kita melihat punggung kita. Nah itu panjenengan kan bisa melihat punggung saya. Mungkin di sisi itu yang mungkin saya tidak bisa tahu, tapi Bu Jul dengan saya menceritakan ada sisi lain yang istilahnya bisa dijadikan solusi. Kayaknya seperti itu deh Bu. Alhamdulillah. Dalam hal ini coba Bu, siapa yang kira-kira bertanggung jawab untuk menjaga komitmen terhadap solusi yang sudah kita diskusikan barusan? Sepertinya yang paling bertanggung jawab ya diri saya sendiri ya Bu ya, karena itu memang harus menjadi tanggung jawab saya secara penuh. Oke. Karena waktunya sudah injur, alhamdulillah ya ada hikmah dari semua yang kita lakukan. Iya Bu, Ketemu lagi terima minggu kasih. depan ya, saya ingin Ya. dengar progresnya. Ya, terima kasih banyak ya Bu Bye. Jul. Ya, monggo. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Bu Jul. Assalamualaikum, selamat sore Bu Juli. Selamat sore. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Jul? Lama ya kita tidak ngobrol ini. Alhamdulillah Bu, sehat dan bahagia insya Allah. Iya, saya lihat dari apa wajahnya Bu Jul ini terlihat sekali kalau Bu Jul ini bahagia. Walaupun mungkin ada masalah ya Bu Jul ya. Oh iya Bu. Oh iya Bu Jul. Ngomong-ngomong, ada apa kok Yone kemarin kepingin bertemu dengan saya hari ini? Ya, yang pertama ya jelas silaturahmi ya Bu ya. Udah lama Hmm. ndak ngerumpi. Iya, Yang benar-benar. kedua, ingin berbagi dikit nih. Wah, ada kata-kata berbagi. Semoga yang dibagikan yang enak-enak saja ya Bu ya. Sebenarnya apa yang ingin Bu Juli bagikan kepada saya ini? Jadi penasaran saya. Berbaginya nggak materi Bu, berbaginya cerita ini. Oh, Aku gitu ya. tuh ngomong ya, Gimana gini gimana? loh Bu, kan di materi geografi itu ada yang menggunakan satu aplikasi dan itu agak membingungkan buat saya. Sebenarnya saya menguasai, tapi ternyata penerapannya masih kok nggak puas. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar materi pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi, yang khususnya pemanfaatan sistem informasi geografi yang menggunakan aplikasi itu, Bu. Bingungnya kita spesifikkan lagi ya Bu Jul. Bingungnya di bagian mana ya Bu Jul? Lah itu, sistem informasi geografi kan produk akhirnya berupa peta. Dan anak-anak itu susah banget nyantolnya, Allahu Akbar. Oh iya, iya Bu. Sebenarnya tujuan apa sih yang ingin Bu Jul inginkan ya dari kita ngobrol hari ini? Dari ingin ketemu saya tadi itu. Ya, Bulin kan mentor bidang IT. Bisa Saya aja. ingin bagaimana siswa saya itu mampu menerapkan pemanfaatan sistem informasi geografi itu dengan aplikasi komputer seperti QGIS, ArcGIS, dan lainnya. Oh, baik Bu.
Bisa diceritakan sedikit ya Bu ya, lebih dulu. SIG ya Bu ya, Sistem Informasi Geografi, sebenarnya itu apa sih Bu? Biar saya itu nggak gagal paham. Jadi sistem informasi geografi itu atau biasa disingkat SIG itu merupakan satu sistem berbasis komputer, tapi juga bisa dilakukan secara manual yang bertugas memasukkan atau input data, juga memproses hingga mengeluarkan atau apa outputnya itu berupa informasi geografi. Seperti yang mungkin familiar di kita zaman cyber saat ini, itu kayak Hmm. Gojek itu loh Bu. Gojek itu kan dia pakai peta digital dengan Oh kolaborasi iya dari iya iya. data-data. Baik 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 baik. Eh, oke, saya sudah paham tentang SIG ya Bu ya, Sistem Informasi Geografi. Terus kendala yang Ibu hadapi saat KBM itu yang bagaimana Bu? Ya, gini Bu, untuk menghasilkan satu produk akhir dalam bentuk peta, siswa itu sangat kesulitan. Semua tahap dari input untuk memasukkan data di aplikasi saja susah, apalagi sampai tahap membuat peta baru. Oh, gitu ya Bu ya. Baik baik Bu. Saya insya Allah sudah bisa menyimpulkan ya Bu. Maksudnya eh, kendala yang Ibu hadapi itu adalah tahap-tahap siswa untuk menggunakan aplikasinya. Benar seperti itu Kak Bu? Betul, betul, betul. Saya sampai bingung harus bagaimana. Oh, baik Ibu. Dari ngomong-ngomong kita kali ini ya, apa yang ingin Ibu dapatkan? Berdasarkan pengalaman bullying di lab, saya Hmm. itu ingin mencari solusi yang lebih yang pernah saya lakukan dari pembelajaran tersebut. Gitu. Terus selama ini yang pernah dilakukan Bu Juli apa saja Bu? Oh, untuk yang sudah saya jalani, Bu. Siswa ya saya Hmm. beri tugas untuk sebuah proyek menentukan lokasi kesesuaian lahan, misalnya untuk kepentingan tertentu, misal mau mendirikan sebuah sekolah atau rumah sakit atau mall seperti itu, yang dikerjakan secara kelompok, begitu. Oh, dari hasil yang sudah Bu Juli lakukan selama ini, bagaimana Bu? Nah itu selama ini siswa itu hanya mengerjakan secara konvensional, jadi tidak bisa dengan Hmm, aplikasi. baik, baik, baik. Oke, baik. Jadi intinya anak-anak itu tidak masih dilaksanakan dengan konvensional, tidak dengan aplikasi. Iya Padahal manual gitu. eh, menurut Bu Juli tersebut hal itu sudah memenuhi apa belum? Kalau misalnya siswa Ya bisa kalau mengerjakan. sesuai sesuai capaiannya Mhm, sih sudah Bu. Tetapi mhm. apa ya, belum berbasis informasi komunikasi teknologi lah. Oh, Apalagi begitu. tuntutan pembelajaran abad 21 kan berbasis ICT. Sebenarnya Mhm, anak-anak mhm, itu sudah mencoba gitu loh, Bu. mhm, Sudah mencoba, tapi ketika dia pada tahap-tahap tertentu itu enggak berhasil, udah dia banting mhm. setir ke manual gitu loh. Berarti jika bisa saya simpulkan ini Bu ya, nah, entah nanti gimana. Ibu menghendaki anak-anak itu bisa menggunakan aplikasi untuk materi pemanfaatan SIG ini, benar ya Bu ya? Benar benar, Bu. Hmm. Terus tahap-tahapnya, ya baik Bu. Kalau dinilai level berapa dari rentang 1 sampai 10 untuk pembelajaran Bu Juli ini berkenaan pemanfaatan SIG dengan menggunakan aplikasi ini Bu? Ya seperti yang saya katakan tadi ya, Bu, ya, siswa itu sebenarnya sudah nyoba.
Iya. Tapi akhirnya pindah ke mana lagi. Jadi kalau saya boleh menilai ya 4, Bu. Oh, terus Ibu mau ngendaki naik ke level berapa, Bu? Untuk saya sebenarnya punya harapan karena, kompetensi ini sangat Mhm. sangat penting ketika di bangku kuliah dan dia bisa digunakan sebagai, solusi dari permasalahan-permasalahan di berbagai bidang, maka saya ingin, eee, nilai 7,5 lah cukup dengan artinya di SMA itu dengan menggunakan data-data yang sudah ada itu aja, ndak sampai dia, eee, scoring dan coding yang berbelit-belit atau mencari data mentah ke berbagai instansi begitu. Oke, baik Ibu. Selama ini ya, selama ini, apa yang sudah Ibu lakukan atau terapkan di pembelajaran tersebut, Bu? Iya, begini Bu, anak-anak itu saya sudah beri aplikasinya, bahkan juga saya, beritahu boleh ngunduh sendiri dari internet, cari yang gratis-gratis. Kemudian juga sudah saya buatkan tutorial di blog pribadi saya, Bu, step Mhm by step itu sudah mhm saya buatkan. mhm Kemudian data-data yang dibutuhkan untuk mhm untuk overlay atau tumpang susun itu juga sudah saya mhm siapkan, mhm gitu. mhm. Gitu ya, Bu, ya? Itu upaya yang sudah panjenengan lakukan, tapi levelnya masih di level 4 tadi, Bu, ya? Kalau menurut Bu Juli, kira-kira untuk mencapai level 7,5 itu, apa ya, Bu, ya, yang mungkin bisa dilakukan? Mmm, kalau dipikir-pikir mungkin mungkin siswa itu membutuhkan pendampingan individu untuk menjalankan setiap tahap dalam aplikasi tersebut, Bu. Oh, iya iya iya, mungkin ada hal yang itu bisa dilakukan dengan pendampingan individu. Mungkin ada yang lain, Bu, selain pendampingan individu? Kalau pemikiran saya sepertinya itu, Bu, cuma pendampingan individu itu, bisa dilakukan, tapi tidak langsung oleh saya saja. Mungkin bisa dengan sistem asistensi, memberdayakan Hmm. siswa yang sudah bisa dan dilakukan di manapun boleh, entah di rumah salah satu teman atau di sekolah. Dan untuk saya Mhm. pribadi pendampingan individu itu juga mungkin anak-anak di weekend saya ajak pulang, begitu, Oh. Bu. Oh, oke oke oke. Jadi di sini, melibatkan siswa, Bu, ya, saling berbagi gitu ya, antar siswa gitu ya. Iya. Kalau mungkin ada hal lain, Bu, yang berasal mungkin dari Ibu sendiri sebagai pengajarnya mungkin melihat, "Oh, kayaknya ini bisa deh." Apalagi ya, pada dasarnya secara langsung itu lebih efektif, Bu. Tetapi mungkin dalam kondisi lain, mungkin saya juga, karena keterbatasan waktu, itu juga bisa membuat, semacam tutorial yang sifatnya audiovisual, yang saya unggah di channel YouTube saya, atau mungkin juga secara langsung saya kirim, lewat WhatsApp atau media-media online lainnya. Oke, good idea itu, Bu. Jadi pada dasarnya, ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya, Bu, ya. Yang pertama tadi bisa melibatkan siswa dengan model pendampingan, baik pendampingan secara individu dari panjenengan ataupun dari siswa itu sendiri. Jadi intinya ya ya. Juga panjenengan juga membuatkan sebuah tutorial itu berupa audiovisual. Nah, seperti itu ya, Bu, ya. Iya, Bu, betul. Hmm. Kemungkinan yang bisa diterapkan apa Bu kalau misalnya dari 3 hal tadi yang sudah kita obrolkan tadi? Untuk penerapannya, mungkin semuanya akan saya Mhm, lakukan semuanya mhm, untuk mencapai idealitas tadi. Dan mhm, ya, kemungkinan
yang waktu yang bisa saya lakukan ya karena capaian atau kompetensi itu ada di semester 6, Mhm. ketika kita masuk maka ya kira-kira bulan Januari lah, Bu. Oh iya, bulan Januari tahun depan ya, Bu, ya? Iya. Oke oke, baik Bu Juli. Berarti semester depan ya, Bu, ya, untuk penerapan solusi yang tadi kita bicarakan. Hmm, kalau begitu, Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita, Kak, kali ini? Ya, baru sadar nih. Untuk kegiatan pembelajaran pemanfaatan sistem informasi geografi ternyata memerlukan treatment kepada siswa secara ekstra. Di Hmm, antaranya bisa dengan bimbingan tertulis melalui blog, juga pendampingan individu baik oleh saya sendiri sebagai guru ataupun siswa selaku teman belajar atau teman sebaya, juga dalam mhm, bentuk satu tutorial audiovisual di mana di situ ada langkah, juga ada komen-komen yang secara langsung bisa membimbing siswa untuk praktek overlay di sistem informasi geografi. oke, bagus ya, alhamdulillah ya, Bu, ya, akhirnya Ibu sudah bisa menyelesaikan masalahnya Ibu sendiri kayak ini. Menurut Ibu Juli, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap komitmen tadi itu, Bu? Untuk hal itu mungkin ya karena memang guru sebagai fasilitator ya, bagaimana segala sesuatu sampai pada siswa, otomatis yang primer ya saya, Bu. Tapi insya Ya. Allah anak-anak pun juga karena menjadi satu tuntutan, mereka juga pengen sekali bisa seperti itu. Oke, baik Bu Jul. Saya coba nanti mungkin ya kalau kita menunggu semester depan kita ketemu ya, ya mungkin bisa. Tapi saya akan coba nanti semester depan saya Juli lagi progresnya bagaimana dari hasil yang sudah kita obrolkan hari ini ya diterapkan di semester depan itu. Oke, baik Bu Juli, terima kasih banyak ya hari ini. Sekarang perasaan Bu Juli bagaimana? Ya, karena dapat solusi kayaknya ibaratnya beban itu sedikit lebih ringan lah, tinggal eksekusinya saja. Tapi jangan pegang kepala itu Bu, kayaknya kok babot temenan. Enggak, Baik Bu, terima kasih banyak. Kita ketemu terima kasih lagi. kembali Bu Nggih. Lin. Ya, Nggih. kapan-kapan bisa kopdar lagi insya Iya, Allah. oke siap. Ya ampun, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya matikan dulu. Titik 3.